Langsung saja, nama saya Nur Syafitri dari kelas 4F, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Langsung saja, saya akan bacakan analisis kesesuaian buku siswa PAI MA dengan kurikulum 2013. Judul buku yang saya ambil itu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester 2, Sekolah MA Rodotul Jannah. Topik yang saya bahas, Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat pada bab 7. Di dalam buku yang saya analisis ini terdapat 11 bab, 6 bab di semester pertama dan 5 bab di semester kedua. Yang saya ambil ini merupakan bab ke-7 dan masuk ke dalam semester kedua. Langsung saja. Aspek yang dianalisis: 1. Kelayakan isi materi. A. Kesesuaian dengan SKL. Yang pertama, sikap terpenuhi. Yang kedua, pengetahuan terpenuhi. Yang ketiga, keterampilan terpenuhi. Rekomendasi: ditambahkan tugas-tugas keterampilan seperti mind mapping, kisah-kisah yang berkaitan dengan materi agar siswa dapat mengembangkan keterampilannya dan mampu menjelaskan suatu cerita dengan baik. Saran: sebaiknya agar siswa lebih paham dalam hal membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar yang ada pada dalam materi pelajaran, maka sebaiknya ditambahkan penjelasan tajwid pada ayat-ayat yang ada dalam materi tersebut. Tindak lanjut: buku diedit setelah ada perubahan yang telah direvisi kembali. Yang B, kesesuaian dengan KI. Di sini terdapat 4 KI. KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Di dalam materi yang saya bahas ini hanya terdapat KI 1, KI 3, dan KI 4. Sedangkan KI 2-nya tidak terpenuhi. Rekomendasi: diberi tambahan kisah yang bisa memberikan contoh sebuah perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Saran: sebaiknya ditambahkan sebuah pengetahuan yang lebih luas dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sekarang pembelajaran tidak akan jauh dari yang namanya sebuah teknologi. Tindak lanjut: direvisi kembali sesuai dengan perubahan yang telah diberikan atau yang telah disarankan. Yang C, kesesuaian dengan KD. Di sini ada 2, yang pertama konten KD dan coding atau panomoran KD. Keduanya ini tidak terpenuhi. Rekomendasi: diberi tambahan lembaran KD di halaman awal pada buku. Saran: sebaiknya pada halaman awal buku ditambahkan lembaran KD agar dapat dipelajari secara jelas karena dapat melihat langsung dari lembaran KD yang ada. Tindak lanjut: direvisi terlebih dahulu bukunya dengan menambahkan lembaran KD pada awal lembaran buku atau di akhirnya dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Yang D, kesesuaian dengan topik. Kesesuaian di sini terpenuhi. Rekomendasi: pembahasan diberikan secara meluas dan diberikan sebuah pemahaman dengan menampilkan gambar ilustrasi yang berkaitan dengan topik pembahasannya. Saran: sebaiknya di setiap penjelasan diberikan contoh dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut: diadakan pembahasan kembali bukunya untuk direvisi terkait isi materi dalam buku tersebut serta adanya cetakan selanjutnya yang telah diubah. Yang E, kecukupan materi di sini terpenuhi. Yang F, kedalaman materinya terpenuhi. Yang G, keluasan materinya tidak terpenuhi. Yang H, keakuratan materinya terpenuhi. Rekomendasi: untuk materi dapat dijelaskan secara meluas kembali dan pembahasan yang sudah ada dijadikan ruang untuk tempat berdiskusi. Saran: setiap materi yang ada alangkah baiknya diberikan sumber
baik berupa footnote atau body note, agar lebih jelas referensinya. Tindak lanjut, guru dapat memberikan materi pokok pembahasan yang lain dari berbagai macam referensi buku agar lebih jelas lagi penjelasannya. Yang I, berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Di sini terpenuhi. Rekomendasi, ditambahkan studi kasus yang berkaitan dengan materi untuk mengembangkan pengetahuan pada diri siswa. Yang saran, memberikan cerita untuk pengambilan hikmah dengan sebuah cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar mudah untuk dipahami. Tindak lanjut, guru dapat memberikan tugas tambahan berupa mencari resume yang berkaitan dengan materi yang ada. Yang J, kemuktahiran dan aktualitas contoh materi di sini terpenuhi. Rekomendasi, menambahkan kisah-kisah yang inspiratif terkait materi yang ada dan kisah-kisah yang mudah untuk dipahami ketika telah dijelaskan oleh guru. Saran, sebaiknya memberikan contoh dengan sebuah ilustrasi gambar agar mudah dimengerti. Tindak lanjut, buku dilakukan revisi berkala agar buku dapat terus diupdate sesuai dengan informasi yang teraktual dan terbaru. K, tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman, dan berwawasan gender di sini terpenuhi. Rekomendasi, buku ini harus dipertahankan. Saran, sebaiknya walaupun buku ini dipertahankan, alangkah baiknya ada update data atau informasi pada waktu-waktu tertentu. Tindak lanjut, pembahasan dapat diberikan lebih lanjut dalam bentuk mind mapping ataupun video-video kreatif. L, materi pendukung pembelajaran. 1. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 2. Keterkinian fitur, contoh dan rujukan. 3. Kontekstual. Semuanya di sini terpenuhi. Rekomendasi, perlu untuk diupdate sesering mungkin yang berkaitan dengan teknologi. Saran, sebaiknya fitur yang dibahas bisa disajikan secara menarik dan sebaik mungkin. Tindak lanjut, direvisi terus buku ini dan diupdate terus sehingga akan terus ada revisian buku yang baru. 2. Kelayakan penyajian. A. Teknik penyajian. 1. Konsisten sistematika penyajian tidak terpenuhi. 2. Keruntutan konsep terpenuhi. 3. Keterkaitan antara pelajaran atau bab terpenuhi. 4. Keterpaduan atau keselarasan antara pelajaran atau bab terpenuhi. Rekomendasi, penyajiannya harus dibuat secara sistematik dan konsisten. Saran, sebaiknya pembahasan diruntutkan mulai dari dasar hingga pembahasan yang paling mendalam. Tindak lanjut, mengadakan forum untuk diadakan sebuah analisis terkait pembahasan pada buku. B. Penyajian pembelajaran. 1. Mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik. Di sini terpenuhi. Yang kedua, penerapan penilaian autentik. Di sini terpenuhi. Ketiga, interaksi antara guru dengan orang tua. Di sini terpenuhi. Yang keempat, memaparkan literasi. Di sini terpenuhi. Rekomendasi, ditambahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan diskusi dengan teman agar tidak ada komunikasi yang baik, agar akan ada komunikasi yang baik antara peserta didik dan mampu mengembangkan pengetahuan. Saran, sebaiknya literasi ditambahkan kembali dengan berbagai macam keterampilan yang biasa dimiliki setiap siswa. Tindak lanjut, membuat soal-soal evaluasi yang belum ada dalam buku paket yang dijadikan sebagai nilai harian. Yang C, kelengkapan penyajian. Di sini terdiri dari 9. Yang pertama, pengantar terpenuhi. Yang kedua, pendahuluan tidak terpenuhi. Yang ketiga, peta konsep tidak terpenuhi. Yang keempat, daftar transliterasi Arab atau Latin tidak terpenuhi. Yang kelima, landasan Al-Quran atau hadis atau doa harian atau sejarah Nabi di sini terpenuhi. Yang keenam, rangkuman di sini terpenuhi. Yang ketujuh, menyertakan footnote atau body note referensi yang terdapat 5 tahun terakhir.
di sini tidak terpenuhi. Yang kedelapan, daftar pustaka di sini terpenuhi. Dan yang terakhir, lampiran Permendikbud Kurikulum 2013 di sini tidak terpenuhi. Rekomendasi, ditambahkan pendahuluan pada awal buku sekaligus peta konsep dan daftar transliterasi Arab atau Latin. Saran, sebaiknya diadakan footnote dan body note pada tiap halaman buku untuk memperjelas referensi buku yang digunakan. Yang ketiga, tindak lanjut, buku harus diadakan revisi dan sebaiknya revisi yang ada berkelanjutan. Yang nomor 3, kelayakan bahasa. Sini ada A, kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik di sini terpenuhi. Yang B, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar terpenuhi. Yang C, aturan ejaan yang disempurnakan di sini terpenuhi. Yang D, ketetapan penggunaan istilah, simbol, dan icon di sini terpenuhi. E, bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan mudah dipahami siswa di sini terpenuhi. Dan yang terakhir, F, dialogis dan interaktif di sini terpenuhi. Rekomendasi, bahasa yang digunakan diberikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Saran, sebaiknya simbol-simbol yang ada dalam materi dikurangi. Tindak lanjut, guru dapat menambahkan bahan ajar yang lain untuk memperbanyak wawasan siswa. 4. Kelayakan kegrafikan. Di sini ada A sampai E. Yang A, ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku di sini terpenuhi. Yang B, desain kulit buku dan desain isi buku seperti tata letak, tipografi, dan ilustrasi di sini terpenuhi. Yang C, tata letak unsur grafik estetis, dinamis, dan menarik serta menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi buku di sini tidak terpenuhi. Yang D, tipografi yang digunakan mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi di sini tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, ilustrasi dan tata letak memudahkan pemahaman materi di sini tidak terpenuhi. Rekomendasi, desain untuk isi buku sebaiknya diperbaiki dan dibuat semenarik mungkin agar siswa lebih mudah dalam melakukan pembelajaran dan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran dan senang dengan pembelajaran tersebut. Saran, sebaiknya warna buku diperhatikan kembali dan diselarasakan warnanya agar menjadi lebih indah dan membuat siswa tertarik untuk membacanya. Karena dengan warna tersebut, siswa akan senang dengan warna-warna yang cerah. Yang selanjutnya, tindak lanjut, mencari penyusun dan pendesain buku yang sudah berpengalaman sehingga dapat menginovasikan buku menjadi lebih baik lagi dan banyak siswa yang tertarik untuk menggunakannya. Berdasarkan hasil instrumen analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan atau hasil analisis. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, menurut saya, buku yang saya analisis ini sudah cukup bagus. Materi yang saya ambil untuk dianalisis ini yaitu Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sudah cukup baik. Buku ini juga sudah banyak digunakan di berbagai sekolah sebagai buku bahan ajar. Namun, dari cetakan buku ini masih ada beberapa yang perlu untuk direvisikan kembali, sehingga buku ini menambahkan kualitas yang tinggi. Dengan adanya revisi perbaikan ini, saya berharap buku ini akan terus digunakan dalam mengajar. Karena setelah ada revisi, maka buku ini akan terus menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Saran-saran yang sudah diberikan untuk perubahan buku ini sebaik mungkin harus dijalankan agar terciptanya buku yang diidam-idamkan para guru dan siswa. Dalam hal mengajar, perlu juga buku bahan ajar yang lain yang memang berkaitan dengan buku ini agar memiliki banyak referensi dalam mengambil informasi-informasi dan pengetahuan yang lain yang mungkin memang kurang ada dalam buku ini. Semoga hasil dari analisis ini dapat diubah secara baik dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.